Stella, before we step out into the world, before we tackle our task, before we face our routine, let's take a moment to pause. But first, let go of all past pretense. Let God make all things new. Let us trust in the God's plan for us. Let us move forward to embrace the hope and future He promised. Jeremiah 29 verse 11. The Lord says, "For I know the plans I have for you, plans for peace and well-being and not for disaster, to give you a future and a hope." Let the peace and grace of God direct the steps of the righteous. Welcome home. Akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Jamah setiap jemaat-Mu yang hadir Tuhan. Kami akan menerima lawatan-Mu yang sangat luar biasa. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kami undang jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita berikan suara-suara buat Tuhan. Hanya Engkau kekuatan dalam hidup kami Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota
berikan senyum kanan kiri. Kita aman bersama dalam Tuhan Yesus. Kita aman bersama Allah kita, saudara. Amin. Bahwa kita kuat karena kita punya Allah yang luar biasa. Amin. Ku aman di tanganmu. Mari semua kita bertepuk tangan di atas kepala kita. Kita sorak-sorakan Allah kita, Allah yang dahsyat. Haleluya. Haleluya. Ku aman di tanganmu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosaku, Kau buatku menjadi baru. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu selamatkanku. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Ku serahkan seluruh hidupku padamu, padamu. Haleluya, haleluya. Ku aman di tangan-Mu, hanya di dalam-Mu sumber harapanku, dan ku berdiri teguh memandang wajah-Mu, sumber kekuatanku. Kau tebus semua dosa
Haleluya. Engkau Allah yang dahsyat. Semua diberkati saudara. Amin. Siapa yang diberkati di sini semua katakan haleluya, amin. Masih tetap semangat saudara, kita masih masuk dalam hadiratnya. Silakan saudara kembali ke tempat duduk. Kita siapkan hati kita. Kita mau masuk ke dalam penyembahan lebih dalam lagi saudara. Tuhan, kami ini milik-Mu Tuhan. Siapakah kami ini Tuhan? Kau buat berharga di mata-Mu. Selamanya kami milik-Mu Tuhan. Terimalah hidupku, pakailah semua yang ku punya sesuai rencanamu. Ku percaya padamu, Kaulah nafas hidupku. Hanya bagimu, hanya bagimu.
pegang hidupku, segalanya akan ku beri hanya bagimu, hanya bagimu. Kawal aku Selamanya. Sembah Dia, saudara, mari kita sembah Dia lebih lagi. Jesus, Jesus, thank you Lord, thank you Lord. Mari kita bangkit berdiri, saudara, kita sembah Allah kita. Dengan kekudusannya, Kau Allah yang dahsyat. Selamanya ku mau bernyanyi bagimu, Jesus. Sembah Dia, ya Roh Kudus, penuhi kami, ya Roh Kudus. Ya lagu yang dahsyat, glory bagimu, glory bagimu. Kau Allah yang luar biasa, Kau Allah yang dahsyat. Bila siaran orang masyarakat, haleluya. Jesus, Jesus, I need you. Jesus, I need you. Thank you, Lord. Thank you, Thank you, Lord. Besar kasih-Mu kepada kami, Tuhan. Jesus, thank you, Lord. Thank you, Lord. Jesus. Ya Tuhan, Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Kami mau mengingat kasih-Mu sepanjang hari Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa untuk kehidupan kami Tuhan. Tuhan Yesus, kami mau ingat terus kasih-Mu dalam hidup kami. Kami mau terus memuji Engkau Tuhan, memuji akan kasih-Mu dalam hidup kami. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak
kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku. Bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Kita angkat tangan kita, saudara. Ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku. Ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus bagiku. Hanya kasih-Mu Tuhan yang bebaskan setiap hati kami, Tuhan. Kami terus mau memuji Engkau, Tuhan. Kau Allah yang besar. Kasih-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Hanya kasih-Mu. Kasih-Mu bebaskanku. Lepaskan dari belenggu dosaku. Darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus
Jemaat silakan duduk. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas berkat-Mu yang sungguh baik pada hidup kami, di mana Engkau telah selalu memberi berkat yang luar biasa dalam hidup kami, baik berkat keuangan maupun berkat kesehatan dan berkat keluarga yang telah kami ada sampai saat ini. Tuhan, di Super Sunday ini kami datang kepadamu kembali. Kami ingin mendengarkan firman-Mu, di mana firman-Mu yang hidup ini dapat menghidupi dalam hati kami, dan kami ingin menempatkan Engkau di hati kami, tidak ada yang lain, Engkau yang terutama. Tuhan, berkati hamba-Mu ini dalam berkata-kata, hanya firman-Mu yang jadi dan Roh-Mu yang berkata-kata. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Haleluya, amin. Shalom, Happy Sunday. Kita ingin menjadi orang Kristen yang hidup dipenuhi dengan berkat. Yang percaya katakan amin. Ada beberapa langkah-langkah dalam kehidupan dipenuhi dengan berkat, dan saya akan mengambil satu di mana kita harus mematahkan roh mamon dan sekutunya. Mungkin ada yang sudah pernah dengar mamon? Sudah ya, baca firman semua soalnya. Oke, mamon mungkin kita kenal sebagai kata yang disebutkan di Perjanjian Baru. Kita akan baca Matius 6 ayat 24. Berkata, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada mamon. Di sini sudah jelas, Yesus dengan jelas memberitahu bahwa hal yang mungkin adalah untuk mengabdi kepada mamon daripada kita mengabdi kepada Allah. Yesus menyatakan lebih lagi bahwa tidak mungkin kita bisa mengabdi kepada Allah dan mamon secara bersamaan. Berarti kita tidak bisa mengasihi satu tapi dan membenci yang lain. Berarti ibaratnya kita tidak bisa bersamaan dan kita tidak bisa di tengah-tengah, atau kita setengah-setengah mamon, setengah-setengah Allah, tidak bisa. Nah, apakah sih yang sebenarnya mamon? Boleh di slide berikutnya. Gambarnya. Boleh slide berikutnya. Ya. Ini saya ambil dari beberapa Google. Berarti mamon itu adalah berasal dari bahasa Aramaik, yaitu kekayaan. Kekayaan ini juga ada dewa-dewa kekayaan di Syria dan diabdosi dari bangsa Babel, di mana banyak orang tidak tahu. Pernah dengar Menara Babel, di mana semua orang bersatu di situ tapi penuh kebingungan. Ya, Babel itu adalah kota yang dibangun di atas dasar keangkuhan dan kesombongan. Kita dapat lihat di Kejadian 11. Intinya adalah mamon membuat manusia tidak membutuhkan Tuhan. Kami itu bisa sendiri, kami mandiri. Inilah yang hendak disampaikan tentang roh mamon. Emang agak berat ini materi hari ini, saya juga sebenarnya agak takut gimana nih. Tapi ini yang harus disampaikan, di mana kita tidak membutuhkan Tuhan. Percayalah pada kekayaan dan uang. Mamon itu adalah roh kesombongan yang ingin menggantikan roh Tuhan. Sombong itu relatif, ada yang merasa dirinya rendah tapi sebenarnya dia juga sombong, ada yang menunjukkan dia sombong gitu. Jadi Yesus berkata, kamu tidak bisa melayani Tuhan dan mamon. Ya, sedangkan mamon mencari pelayan, seorang pelayan. Mamon ingin memerintah di hidup kita. Mamon ingin kita mengandalkannya daripada Tuhan. Inilah masalahnya, banyak dari kita sudah tumbuh dari kecil, mungkin kita sudah merasa mamon, memandang suatu mamon. Berarti kalau kita kadang menyuruh anak harus dikasih uang jajan, bener gak? Dia baru mau cium papahnya ibaratnya, atau kita menyuruh sesuatu harus dikasih apa agar dia baru mau melakukan. Jadi kita tumbuh besar memandang mamon.
dan kita bahkan tidak mengetahuinya, dan Yesus membuat pernyataan kamu tidak bisa melayani kedua-duanya. Dalam arti gini, di hati kita kalau perbuatan mungkin manusia bisa melihat, banyak orang bisa melihat, oh dia berbuat baik, dia melakukan pelayanan dengan baik, tapi hati Tuhan yang lihat. Sama dengan hati kita ini, di dalamnya kalau kita ada Yesus di dalam kita, otomatis kita harus mengeluarkan mamon, otomatis kita harus benci dengan mamon. Tapi kalau kita menerima mamon, otomatis Yesus akan keluar di hati kita. Menurut Alkitab, mamon adalah roh yang bersandar pada uang. Apakah kita semua tahu bahwa di dalam uang, misalkan kita nanti memberi persembahan, uang itu memiliki roh di dalamnya. Di dalam uang itu ada roh Allah atau roh mamon. Uang yang diserahkan kepada Allah sudah jelas itu adalah memiliki roh Allah. Ketika yakin bahwa uang diserahkan kepada Allah, kekayaan yang dipersembahkan untuk Tuhan dan pelayani Tuhan akan diberkati oleh Tuhan. Roh Allah memberkati kekayaan itu. Sebaliknya, uang yang tidak diserahkan kepada Allah, dalam arti kita pegang sendiri atau kita pakai untuk kepentingan sendiri tanpa konfirmasi ke Tuhan dulu, pasti memiliki roh mamon. Banyak orang berusaha menggunakan segala cara untuk menumpuk ataupun apapun itu strateginya, melalui perencanaan keuangan, melalui apa untuk kita mencari aman dan lain-lain, dan itu tujuannya pasti untuk mengendalikan sesuatu, atau bisa juga kita sampai parahnya itu memanipulasi sesama kita. Oleh sebab itu orang berpikir bahwa uang bisa mendatangkan kebahagiaan, kepuasan. Aku kalau punya rumah, kalau punya mobil, aku kalau punya yang punya itu aku bisa bahagia. Aku kalau bisa punya uang, aku bisa healing ke mana? Ke Tawangmangu, atau kita bisa healing kemana, saya akan bahagia. Aku kalau punya uang, aku bisa makan di situ, aku akan bahagia. Ya, sedangkan roh mamon adalah roh dunia. Ya, kalau roh dunia itu roh pendusta. Jadi janji-janjinya mamon itu menjanjikan kepada kita itu seperti yang diberikan Allah. Contoh, keamanan, kehidupan bermakna, jati diri gampang sebenarnya. Si ibu ini Bu Bidan, si bapak ini kepala gudang, itu jati diri. Berarti makin jabatan kita makin tinggi, CEO, pejabat tinggi, mamon juga akan bisa hidup di dalam hati kita. Ya, kebebasan, kita ingin kebebasan finansial, kita ingin kebebasan, kita bebas tidak diatur sana sini, kuasa dan kemerdekaan. Mamon mengatakan ia dapat melindungi kita dari masalah-masalah di dalam hidup ini. Uang merupakan jawabannya. Kita sering mencari uang sana sini. Uang itu jawaban untuk semua keadaan saya biar baik. Mamon tidak melebih dari sistem dunia fana yang sangat bertentangan dengan Allah dan kehendaknya. Contoh, mamon mengajarkan membeli dan menjual, sedangkan Allah mengajarkan apa? Menabur dan menuai. Mamon mengajarkan kita harus menipu dan mencuri. Allah mengajarkan memberi dan menerima. Bahkan lebih daripada itu, mamon ingin menguasai. Kita akan baca Wahyu. Ini juga sebagai tanda. Sekarang kita akui bahwa HP ini juga luar biasa di hidup kita. HP itu ada internet, betul? HP ada internet. Suatu ketika kalau pas internet mati, saya punya wifi di rumah sama di kos. Anak kos saya selalu komplain, Mas, wifi-nya mati gitu. Di rumah juga keluarga saya komplain, Gung, wifi-nya mati. Wow, internet ya. Dan nanti mobil sudah melarikan ke mobil listrik. Mobil listrik bisa diintegrasikan dengan internet. Semua bisa diintegrasikan. Modern kan? Tapi kalau mati apakah kita siap? Ya, itu tantangannya. Kita akan baca Wahyu 13 ayat 17. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu.
yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Di ayat-ayat sebelumnya itu nanti akan ada nabi-nabi palsu yang bisa menurunkan api sampai ke bawah, akan banyak sekali meniru-niru seperti apa yang dilakukan di Alkitab, tapi itu belum tentu dari Tuhan. Ayat di atas bukan suatu kebetulan, antikris berusaha menguasai manusia, tetapi jangan salah paham, uang pada mamon tidak sama. Berarti kita jangan menganggap uang itu mamon, tidak. Pada dasarnya uang tidak jahat. Kita akan baca 1 Timotius 6 ayat 10 yang berkata, karena akar segala kejahatan ialah uang. Benar apa salah? Apa? Oh salah ya. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Alkitab tidak menyatakan bahwa akar segala kejahatan adalah uang, tapi cinta atau penyembahan akan uang. Kita nyari uang, kita adalah orang Kristen, kita harus memaksimalkan potensi kita harus tetap rajin seperti semut, lebih rajin lagi. Tujuannya kita adalah kita bisa menghasilkan uang itu baik, tapi kalau kita cinta dan kita menyembah, kita menaruh Allah uang di hati kita, uang itu menjadi mamon. Cinta mengarahkan terhadap penyembahan kita terhadap mamon. Karena kalau sudah cinta pasti ada pengorbanan, waktu, apa semuanya. Kita lakukan dengan alasan saya mencari uang demi ini, demi itu. Tapi jangan sampai cinta akan uang. Ketamaan, keinginan daging, dan mementingkan diri sendiri merupakan manifestasi dari roh mamon. Mamon memerintahkan untuk mengambil, Allah memerintahkan untuk memberi. Mamon sangat mementingkan diri sendiri, sedangkan Allah sangat murah hati. Mamon berkata, kalau kamu punya kartu kredit bagus, pakaian yang bagus, dan mobil yang bagus, tinggal di lingkungan yang keren, serta mengenal orang-orang yang tanda kutip hebat-hebat, kamu akan bahagia. Betul? Wah betul, terima kasih. Orang-orang akan mendengarkan kamu, masalah-masalah akan hilang. Roh mamon itu bukan cuma di dunia, roh mamon juga bisa tampil sebagai roh agamawi. Di mana gini, ada orang kita punya ngomong gini, oh kalau aku diberkati lebih, aku akan menolong orang. Kalau aku punya uang lebih banyak, aku bisa mulai menolong orang. Sekarang aku enggak punya uang, sekarang aku lagi minus, mau nolong orang gimana? Ya benar enggak? Yesus tidak pernah mengatakan bahwa jawabannya terletak pada uang. Berarti uang bukan jawaban dari masalah-masalah kita, tapi Allah adalah jawabannya. Inilah yang terkadang kita sering fokus pada suatu harta atau benda atau suatu hadiah. Kita selalu fokus itu, atau misalkan berkat, kita selalu fokus ke berkatnya. Padahal kita juga harus fokus kepada pemberi berkat, pemberi hadiah, yaitu adalah pemilik segalanya. Dimana kita terlalu fokus apa yang, misalkan mukjizat, kita terlalu fokus mukjizat yang Tuhan berikan. Padahal kita harus fokus pada Tuhan pemberi mukjizat kita. Yesus tidak mengatakan untuk membenci uang, ia mengatakan agar kita membenci mamon. Roh tamak, egois, pendusta, penipu, dan seperti antikris yang bekerja melalui penyembahan uang. Kita akan baca Lukas 16 ayat 9 sampai 13. Ayat 9, dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi. Berarti kalau mamon sudah tidak dapat menolong lagi, kita malah diterima dalam kemah abadi. Ayat 10, barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa yang tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Ayat 11, jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ayat 13,
12. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Ayat 13, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon. Yesus menyebut Mamon adalah roh yang tidak jujur. Yesus tidak menyebut uang adalah jahat. Uang yang dapat kita gunakan bisa kita gunakan dengan hal-hal yang baik atau hal-hal yang jahat. Uang yang kita gunakan dapat kita gunakan dengan tujuan yang kekal atau tujuan yang Nah, uang yang diserahkan kepada Allah pasti diberkati. Uang diberkati dapat dilipat gandakan dan tidak dimakan oleh belalang pelahap. Lukas tadi menyatakan bahwa kita harus menggunakan uang kita untuk perkara-perkara yang kekal. Apa sih perkara-perkara kekal? People atau orang. Satu-satunya adalah sesama manusia. Jiwa manusia bersifat kekal. Apabila kita menggunakan uang kita untuk membawa sesama kita kepada Kristus, pakailah uang kita untuk memberi dampak kepada sesama kita. Membantu banyak orang untuk mendengarkan Injil. Seperti pastor kemarin ngomong, kita adalah amanat agung, kita bisa membantu dengan memberikan yang terbaik untuk jiwa-jiwa yang bersifat kekal. Seperti Yesus mengubahkan air menjadi anggur, Allah dapat mengubahkan uang yang kita itu jadi jiwa-jiwa. Ia adalah satu-satunya pribadi yang dapat mengubahkan mamon yang jahat menjadi kekayaan sejati. Apa sih kekayaan sejati? Kekayaan sejati adalah manusia memiliki hak istimewa untuk kita menyaksikan orang-orang yang kita kasih diselamatkan, dipulihkan, dan bertumbuh di dalam Tuhan. Kekayaan sejati adalah perkataan hikmat, karunia kesembuhan, iman, dan mukjizat untuk melayani sesama. Kekayaan sejati berarti dapat menolong sesama yang telah menghabiskan seluruh hidupnya dalam belenggu depresi atau penindasan, sehingga mereka boleh mengalami kebebasan untuk pertama kalinya di dalam hidup mereka. Kekayaan sejati adalah jiwa-jiwa. Amin. Kita akan baca Matius 6 ayat 19-21. Ini perlu introspeksi, terutama di ayat 21 dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita akan baca ayat 19. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Ayat 20, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Ayat 21 boleh dibaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu. Ya, hati saudara-saudara di mana berada. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Kalau hati kita mau berada di gereja kita, berarti secara tidak langsung harta kita juga akan banyak masuk di gereja kita. Kalau hati kita ada di pelayanan kita, di mana hati kita, harta kita juga akan banyak untuk mendukung dalam pelayanan. Di mana hati kita untuk Tuhan kita, maka di mana harta kita semua miliknya Tuhan. Ketika kita menggunakan uang untuk tujuan yang benar, kita sedang mengumpulkan harta di surga. Berarti kita mengumpulkan untuk investasi, mengumpulkan untuk apa? Untuk dana dan lain-lain, bukan untuk kita aman, karena semuanya berasal daripada Tuhan. Berarti kita harus tanya, kita untuk apa ya Tuhan? Untuk apa ya Tuhan? Karena semua itu berkat dari Tuhan. Itulah sebabnya kita ingin menjadi pengelola yang baik. Kita ingin menggunakan uang yang diinvestasikan di gereja-gereja lokal, termasuk gereja IFJF Prodadi, dan pelayanan-pelayanan yang sesama, semuanya untuk sesama manusia. Iblis tahu loh prinsip ini.
Iblis tahu prinsip ini, di mana uang yang fana dapat digunakan untuk mengubah uang ini menjadi jiwa-jiwa yang kekal. Semakin banyak yang diselamatkan, maka kerajaan Allah semakin diperluas. Kerajaan kegelapan semakin diruntuhkan. Berarti luar biasa kan? Iblis tahu loh prinsipnya, kalau kita semakin memberi untuk pelayanan, untuk gereja, untuk apapun itu pekerjaan Tuhan, kerajaan Allah semakin diperluas. Tapi semakin kita menahan untuk diri kita sendiri, iblis pengennya seperti itu. Berarti melalui persembahan kita, neraka semakin dipersempit. Iblis membenci roh yang memberi, sedangkan roh yang memberi itu membuat kita serupa dengan Bapa kita. Iblis tidak menginginkan kita mengalami kebebasan finansial. Oleh sebab itu iblis tidak menginginkan kita memberikan persembahan, perpuluhan yang menyebabkan uang kita dapat diberkati dan berlipat ganda. Kadang kita memberi persepuluhan, persembahan, kita memikir apakah Tuhan ini, aku kan tidak punya uang Tuhan, malah aku dalam keadaan minus. Ya, kita dibalikkan lagi, kita percaya bahwa uang ini akan ditebus, di mana kita serahkan kepada Allah dan akan ada roh Allah dalam keuangan kita, atau kita tetap pegang sendiri di mana akan ada roh mamon yang akan menduduki uang kita. Mungkin kita berkata, oh Mas Agung, maaf ya Mas Agung, saya kan tidak memiliki banyak uang, atau mamon ini enggak ada di saya lah pasti, karena saya tidak pilih banyak uang, sehingga ini tidak ada hubungannya dengan saya, karena saya sesungguhnya tidak memiliki banyak uang, atau mungkin dalam keadaan minus. Kita akan baca Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Uang yang kita terima ini sebenarnya itu milik siapa sih? Milik saya, milik keluarga saya, atau miliknya Tuhan? Uang yang kita dapatkan ini miliknya saya, miliknya keluarga saya, atau miliknya Tuhan? Oke, biasa ada yang milik saya, ada yang milik Tuhan, tidak apa-apa. Tapi kita setia dalam perkara-perkara kecil, dimana kalau kita diberi sedikit, kita juga setia dalam hal kecil, maka kita akan diberi perkara-perkara besar. Oke, kita lanjut. Kita harus setia dalam perkara-perkara kecil sebelum kita diberi kepercayaan dalam perkara besar. Sama juga, persepuluhan itu sebenarnya kalau kita ngomong minimal itu 10 atau 12%. Berarti kecil enggak? Kecil, haleluya. Nah, kita setia dalam perkara-perkara kecil. Nanti suatu saat kita diberi lebih besar, kita bisa setia lagi lebih besar. Tapi gimana kita mau diberi berkat, atau ibaratnya kita akan dipercaya dalam perkara besar, sedangkan dari hal-hal kecil kita tidak taat akan perintahnya. Jadi kita tidak kemungkinan tidak bisa, atau kalau kita tidak taat atau kita tidak serahkan uang kita itu, uang yang lain tidak bisa ditebus, karena perpuluhan itu adalah uang yang pertama, uang yang terbaik yang kita terima, kita serahkan kepada Tuhan. Ya, sedangkan uang yang lain itu akan ditebus oleh Tuhan. Allah mencari orang-orang yang dapat dipercaya dengan berkat yang lebih besar. Jika orang tidak jujur dengan berkat kecil, maka ia juga tidak akan jujur bila dipercayakan dengan berkat yang besar. Ini yang ayat 11 ngeri. Jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur, siapakah yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Berarti kita kalau tidak setia, kita adalah mamon yang tidak jujur. Kita sudah tidak jujur. Dan jikalau kamu tidak setia dalam harta orang lain, siapakah yang akan menyerahkan hartamu sendiri kepadamu? Masalahnya bukan banyak kekayaan yang kita miliki. Kalau kita merasa dari kecil aja kita merasa kurang terus, pasti sampai besar juga akan kurang terus. Itu pasti. Tapi siapakah yang menjadi pemilik kekayaan itu? Tubuh, jiwa, roh saya itu adalah milik Tuhan. Uang, kekayaan saya itu jelas-jelas miliknya Tuhan, bukan milik kita. Kita cuma sebagai pengelola. Saya juga bekerja sebagai pengelola keuangan, di mana saya juga
dititipin oleh nasabah saya untuk mengelola uang, disetorkan ke perusahaan yang diterima untuk mengelola uang. Kita sebagai pengelola, saya dititipin uang misalkan 1 miliar. Yang nitipin saya itu belum ngasih perintah, uang ini saya pakai enggak? Saya pengelola. Yang pemiliknya itu ngasih saya uang 1M, tapi belum tahu ini mau disuruh investasi atau mau didiamkan saja. Saya belum dapat perintah ini. Kira-kira saya melakukan, uang ini saya ambil, saya pakai sendiri, atau saya melakukan sendiri, menitipkan ini. Kita nunggu perintah dari pemiliknya. Ya, harta kita itu bukan milik kita. Harta kita milik Tuhan. Berarti segala sesuatunya harus tanya sama Tuhan. Setiap hari kita sebagai pengelola, kita dites kesetiaannya. Apakah kita sebagai pengelola yang baik atau kita menjadi pengelola yang tidak baik. Kita akan baca Daud, ini luar biasa. Daud itu adalah mengerti bahwa semua hartanya itu bukan miliknya. Kita akan baca 1 Tawarik 29 ayat 11 sampai 12. Tuhan, punyamulah kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan, ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punyamulah kerajaan dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Ayat 12, sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya, dalam tanganmulah kekuatan dan kejayaan. Dalam tanganmulah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Dalam tangan Tuhan, harta yang kita serahkan kepada Tuhan menjadi berkat. Kita akan lanjut, roh mamon dan memiliki sekutu, berarti luar biasa. Ini sebenarnya materinya, wah kok kayak begitu aja, tapi sebenarnya dalam. Nanti saya pernah kemarin suatu ketika, karena saya ngomong sebenarnya hati saya enggak ngelihat uang, benar kita ngomong selalu begitu kan, ya kan, hati saya enggak akan melihat kekayaan, hati saya enggak melihat uang, tapi di saat saya ingin membeli sesuatu dan saya tidak membelinya, kita cemas, kita sedih, kita kecewa, sampai saya membeli sesuatu harus ngitung kalkulator, wah uang saya cukup enggak ya? Tapi saya ingin memberikan sesuatu, walaupun kita membeli sesuatu itu untuk orang lain, untuk keluarga saya contoh, atau untuk menolong orang, tapi saya itu enggak bisa juga, saya enggak punya uang. Sedih enggak? Sedih enggak? Tapi kita ingat jawaban dari segalanya bukan uang kita, tapi jawabannya adalah Allah. Jangan sampai sedih kalau kita tidak punya uang. Kita jangan sampai di saat punya uang pun juga kita merasa kita, oh saya punya uang aman lah gitu. Tidak. Tapi lebih baik adalah hati kita untuk Allah, bukan kita melihat kekayaan ataupun uang yang kita miliki. Oke. Roh mamon mencegah kita menjalani kehidupan yang dipenuhi berkat. Demikian juga roh kemiskinan dan roh keangkuhan. Roh kemiskinan ini dikira bukan berada di orang-orang miskin saja. Roh kemiskinan ini juga berada di orang-orang kaya, di mana roh kemiskinan membuat kita malu menerima berkat-berkat Allah. Sedangkan kalau kita menjadi pengelola yang setia, kita menjadi pengelola yang murah hati, kita akan diberkati. Tidak akan ada yang dapat mencegah berkat-berkat itu. Semakin banyak memberi, semakin banyak Allah menganugerahi berkatnya. Iblis tidak dapat menghentikannya, tetapi iblis berusaha memberikan kita malu akan berkat-berkat yang kita terima. Inilah roh kemiskinan. Roh ini dimanifestasikan dengan perasaan malu dan bersalah. Apabila kita kalau diserang roh kemiskinan tidak bisa, iblis akan menyerang kita dengan kebalikannya dari roh kemiskinan, yaitu roh keangkuhan. Roh keangkuhan berkata, aku berhak memperoleh semua ini karena ini kerja kerasku, kepintaranku dan talentaku berhasil mewujudkannya. Kamu harus bangga dengan berkat-berkat yang kamu terima. Roh keangkuhan berkata kekayaan berasal dari kerja keras,
Sedangkan roh kemiskinan berkata kekayaan berasal dari iblis. Roh keangkuhan berkata kamu harus bangga dengan apa yang semua kamu miliki. Roh kemiskinan berkata kamu harus malu dengan apa yang kamu miliki. Kedua roh ini memiliki perangkap yaitu berfokus pada harta, benda, bukan kepada Tuhan. Kita harus ingat apabila kita telah diberkati oleh Allah, apabila karena kita melakukan kehendaknya, berhentilah merasa bersalah. Jangan merasa malu karena kita memiliki hati yang diberkati. Apabila Allah memberikan damai sejahtera kepada kita atas apa yang sudah kita beli, jangan khawatir dengan apa yang dipikirkan orang lain mengenainya. Berarti kita tidak usah takut kalau kita dapat berkat. Nanti orang lain ngomong gimana ya, nanti ini ngomong gimana ya. Oh, tidak usah takut karena berkat ini dari Allah. 1 Petrus 5 ayat 7, bagi yang kita mengalami keminesan ataupun kita mengalami sampai detik ini kok uangnya nggak masuk-masuk, ya gimana hidup saya, masa depan saya, gimana anak-anak saya, gimana keluarga saya, yaitu mengatakan, Tuhan mengatakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Allah memungkinkan kita untuk mencari Dia, di mana yang menentukan adalah hati kita. Lagi-lagi ya, Allah itu mencari hati kita. Bagaimana kita dapat mengetahui di mana hati kita berada? Coba kita tanyakan ke diri sendiri, apakah saya melihat kepada Allah? Atau terkadang kita melihat kepada orang-orang yang memenuhi kebutuhan kita. Selalu yang dipikirkan pertama, siapa ya orang yang bisa bantu saya? Betul? Siapa ya orang yang bisa saya pegang? Apakah saya merasa marah atau benci kepada mereka yang tidak menolong saya di saat saya membutuhkannya? Apakah saya menyalahkan orang lain atas keadaan saya? Ini semua gara-gara si A, ini semua gara-gara ini. Atau kalau punya pasangan suami istri lebih parah, ini semua gara-gara saya nikah dengan kamu. Kita cenderung melihat kepada manusia ya, daripada Allah sebagai sumber pengeliharaan kita. Manusia pasti mengecewakan dan akhirnya membuat hati kita pahit. Kita harus sadar bahwa kehadiran roh keangkuhan dan roh kemiskinan di dalam hidup kita. Ketika mungkin ada seorang berkata, atau kita mungkin dalam hidup kita memikirkan depan bagaimana ya, roh keangkuhan berkata, saya berhak mendapatkan lebih dari ini. Roh kemiskinan berkata, saya harus merasa bersalah. Ini semua karena kesalahan saya. Mungkin dulu saya mengelola keuangannya enggak baik. Akhirnya saya enggak punya uang. Mungkin saya beli sesuatu akhirnya membuat saya jadi malah berhutang dan lain-lain. Hati yang bersyukur berkata, terima kasih. Ucapan syukur merupakan suatu sikap berterima kasih yang selalu mengakui bahwa Allah memelihara kita. Ketika seorang berkata, wow, rumahmu bagus sekali. Roh keangkuhan berkata, oh, kami akan membangun rumah lagi lebih besar dari ini. Roh kemiskinan berkata, oh, mak, ini cuma sitaan kok dari bank. Harganya murah kami beli. Hati yang bersyukur berkata, terima kasih. Allah memberkati kami. Ketika seorang berkata, wah, bajumu bagus ya. Roh keangkuhan berkata, ya, aku beli di mall yang terkenal. Mereknya ini tahu sendirilah, cek aja di marketplace harganya berapa. Atau mungkin nggak ada di marketplace, ini kan barang langka, aku belinya aja harus ke luar negeri. Roh kemiskinan berkata, oh ini aku cuma beli ketika diskon kok, harganya diskon jadi 50%. Hati yang bersyukur selalu berkata, terima kasih. Keangkuhan menghendaki agar orang-orang berpikir bahwa kita telah membayar lebih banyak, sedangkan roh kemiskinan menghendaki agar orang-orang berpikir kita membayar lebih sedikit. Hati yang bersyukur tidak memedulikan apa yang dipikirkan orang lain. Hati yang bersyukur hanya mempedulikan apa yang dipikirkan oleh Allah. Keangkuhan menyebabkan kita membandingkan diri kita dengan sesama. Kemiskinan menyebabkan kita membandingkan orang lain dengan diri kita. Karena belum tentu kita bisa diberkati seperti ini, orang lain belum tentu bisa diberkati seperti ini. Nanti tidak enak, nanti ini. Keangkuhan dan kemiskinan memiliki persamaan, di mana kedua-duanya membuat kita membandingkan
diri kita dengan orang lain. Orang yang memiliki hati yang bersyukur membandingkan dirinya dengan siapa? Dengan Tuhan. Makanya selalu ngomong terima kasih Tuhan. Karena kita membandingkan apa yang telah kita lakukan, misalkan kita membandingkan apa yang kita lakukan untuk Allah, itu sungguh tidak berarti. Dengan apa yang telah Allah lakukan bagi kita, Ia telah melakukan segalanya. Hati kita akan dipenuhi dengan rasa syukur. Berarti kalau kita masih belum mengucapkan terima kasih, apa jangan-jangan kita belum tahu bahwa apa yang Tuhan lakukan untuk kita? Apa jangan-jangan kita menutup atau tidak mau tahu? Kan manusia diberi namanya kehendak bebas. Tuhan itu berdaulat, tapi kita memiliki kehendak bebas. Ya, kehendak bebas kita itu bisa mengikut Yesus atau kita bisa melawan Yesus atau bisa tidak mau tahu. Jadi jangan jatuh dalam perangkap perbandingan. Dan hati-hati kalau kita ketemu sama teman atau keluarga atau apa yang suka banding-bandingkan. Nanti kita nyanyi ojo dibanding-bandingkan. Oke, amin. Nah, kunci mematahkan roh mamon, roh keangkuhan dan kemiskinan adalah kita harus ingat bahwa kita adalah orang berdosa. Kita adalah sebelumnya adalah budak dosa. Pekerjaan Tuhan telah dilakukan di dalam kita oleh karena kasih karunia, bukan karena kerja keras kita, bukan karena kepintaran kita, bukan karena perbuatan kita. Berkat Tuhan di dalam hidup kita yang telah menghasilkan hal-hal yang baik itu adalah berkat Tuhan. Semua berasal dari Tuhan. Ulangan, kita akan baca ayat Ulangan 8 ayat 18. Kita akan baca bersama. Sudah kita baca bersama. 1, 2, 3. Haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarnya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Saya bulan ini membaca buku tentang kasih Yesus. Sungguh luar biasa dalam hidup saya. Kita kalau mengetahui Yesus besar, kasih Yesus besar dalam hidup saya, hidup kita akan menyadari dan kita akan mengingat selalu. Kita tidak akan menahan untuk memberi harta kita, keuangan kita untuk pelayanan, untuk gereja, untuk yang Tuhan ingin kerjakan. Karena kita tahu bahwa Adam adalah manusia berdosa. Pada saat Adam memakai kehendak bebasnya untuk melawan Tuhan, Bapa memberi kasih Yesus, di mana nanti akan ada Adam yang sejati untuk menebus kita akan kesalahan kita. Tuhan memberi anaknya yang tunggal untuk menebus dan menyelamatkan kita. Sebenarnya kita selalu ngomong, orang ini kok nggak bisa berubah ya? Orang ini kok seperti ini ya? Atau mungkin diri kita sendiri, saya kok tiap hari datang hari Minggu, saya pelayanan, tapi kok saya masih gini-gini aja ya, masih tidak ada perubahan ya. Sebenarnya bukan kitanya, tapi kalau kita sudah menerima dan kita membiarkan kasih Yesus ada di dalam hati kita, maka kasih Yesus yang akan mengubahkan kita. Bapa memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan kita. Kita harus percaya bahwa melalui kasihnya kita akan diubahkan. Melalui kasihnya kita akan mempunyai roh untuk memberi. Melalui kasihnya kita akan mengalami suatu ketertarikan di mana kita akan mencari tahu kasih itu lebih lagi. Tanpa disuruh baca firman, kita akan baca firman. Tanpa disuruh kita baca buku-buku rohani, kita akan baca buku-buku rohani. Karena kita akan mencari tahu lebih lagi. Dan setelah kita mengetahui lebih lagi, kita akan merasakan bahwa wow, kasih Tuhan itu begitu besar bagi kita. Pekerjaan kita,
bisnis kita, apapun itu. Tuhan menciptakan kita untuk serupa dan segambar dengannya. Berarti kita harus belajar akan kebenaran. Dimana apabila kita menjadi seorang profesi ini, kita akan menjadi profesi serupa dan segambar dengan Tuhan. Saat ini mungkin masih berjalan lancar-lancar aja dunia ini. Tapi apabila kejadian seperti Wahyu 13 ayat 17 tadi, kita harus memakai suatu tanda. Apakah kita siap? Tuhan sudah ada di hati kita. Tuhan sudah dengan gigih menunggu kita. Tapi kita tinggal membiarkan kasih Yesus. Bukan kasih pasangan kita, bukan kasih anak saya, bukan kasih orang tua saya, tapi hanya kasih Yesus yang ada di dalam hati saya. Lagu yang tadi dinyanyikan Ingat Kasihnya sungguh luar biasa. Saya mendengarnya di KKR Betaniku Pemuda, tapi ternyata luar biasa. Ini diambil dari ayat Yohanes 3, 16 sampai 17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia atau kita atau bapak ibu atau saudara, melainkan untuk menyelamatkan kita atau melamatkannya oleh Terkadang kita hanya fokus surga neraka. Sebenarnya kita harus fokus, yang kita takuti adalah kita terpisah dengan Allah kita. Kita ngomong kita di gereja, kita ngomong kita baca firman, kita ngomong kita saat teduh selesai, tugas selesai, habis itu kita melakukan hal-hal yang dimana ada Allah makanan, Allah hiburan, Allah uang, Allah prestasi, Allah apapun itu yang menggantikan Allah kita di dalam hati kita. Sebenarnya yang bisa mengecek adalah diri kita sendiri. Tapi kalau kita juga lengah dalam mengecek, kita minta untuk kasih Yesus yang mengubahkan hidup kita. Kasih Yesus yang selalu ada. Mari kita bersama-sama untuk nyanyi. Dan kita benar-benar keluarkan dari hati kita yang terdalam. Karena kalau kita mengerti bahwa kasih Yesus itu membebaskan, kasih Yesus itu melepaskan belenggu dosa kita. Kita tidak perlu disuruh untuk memberi, untuk apapun itu, pasti kita akan melakukannya untuk Tuhan. Begitu besar kasih-Mu Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat Ku untuk percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Mari ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku. Ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuhkan lukaku. Ingat salibnya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku.
Bapa, Kau berikan anak-Mu yang tunggal. Di saat aku percaya, kasih menyelamatkanku, bukan sebagai hakim dunia, tapi penyelamat yang berkorban. Untuk diriku Kau tebusku, kasih menyelamatkanku. Ingat kasih-Nya yang memurnikan hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilur-Nya yang sembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang tebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Kita dibebaskan, kita dilepaskan dari belenggu dosa oleh kasih-Nya. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kasih-Mu bebaskanku, lepaskan dari belenggu dosaku, darah-Mu sucikanku. Hanya Yesus, hanya Yesus. Kita katakan ingat kasih-Nya, ingat kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Yang sakit katakan ingat bilur-Nya, ingat bilur-Nya yang menyembuhkan lukaku, ingat salib-Nya yang menebus aku. Kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ayo mari kita bersama-sama menyembah Dia, kita minta, kita biarkan kasih Yesus ada di dalam hati kita. Oh Yesus, Engkau baik, kasih-Mu, kasih-Mu ada, kasih-Mu ada di dalam hidup kami. Engkau berkati kami, Engkau berkati kami. Mabeseka para bapak, radeseke dadadadada para laba. Zugura da basere da. Rezekura da dasere da. Oh Yesusku, Yesusku, Yesusku. Haleluya, haleluya. Oh Kau mulia Yesus, Kau ajaib, Kau besar Yesus. Tiada yang mustahil bagimu, tiada yang mustahil bagimu Yesus. Haleluya.
Terima kasih Yesus, sungguh berkat yang sungguh besar, sungguh kasih yang melingkupi kami. Kami berserah, kami tidak ingin mengandalkan diri kami lagi. Kami hanya ingin tetap dialiri oleh kasih-Mu. Kasih-Mu yang membebaskan kami dari segalanya. Kasih-Mu yang membebaskan kami dalam keadaan mungkin karena kesalahan kami, karena kami tidak bisa mengelola keuangan atau kekayaan kami dengan baik. Mungkin Engkau akan membebaskan segala hutang, Engkau akan membebaskan segala penyakit, Engkau akan membebaskan segala kutuk, segala mamon yang ada di hati kami. Roh keangkuhan, roh kemiskinan Engkau patahkan dalam nama-Mu Tuhan. Di hati kami hanya ada kasih Yesus. Di hati kami ada Allah yang satu-satunya, yang dimana Engkau menciptakan kami sebagai keluarga kami, dimana kami bisa menurut segambar dan serupa-Mu Tuhan. Tuhan ampuni fokus kami, di mana kami terlalu enak dan terlalu nyaman, atau di mana kami mencari hal yang kami kejar bukan Engkau dalam hidup kami, tapi kami mengejar hal-hal seperti mamon dan lain-lain. Saya percaya Tuhan, kasih-Mu melingkupi kami, kasih-Mu mengubahkan kami, kasih-Mu menyembuhkan kami, kasih-Mu menebus kami. Semua bukan karena kuat dan gagah kami, bukan karena pintar kami, tapi semua karena kehendak-Mu yang jadi. Jadilah kehendak-Mu Tuhan di hati kami. Haleluya, amin. Dan sekarang jemaat-Mu berdoa untuk hamba-Mu yang sudah dengan taat Engkau utus. Engkau beracara belum selesai dan Engkau akan lebih lagi oleh Roh Kudus mengurapi, memperlengkapi hamba-Mu untuk mendampingi jemaat ini. Berkati hidupnya, berkati kesehatannya, berkati rumah tangganya, berkati pekerjaannya. Lebih lagi berkati pengutusan yang berasal daripada-Mu untuk melayani jemaat ini. Sebagaimana Engkau akan memperkaya lebih lagi oleh kuat kuasa dengan hikmat yang berasal dari tempat maha tinggi. Engkau juga menyayangi akan seluruh jemaat ini ya Tuhan. Segenap pekerjaan mereka Engkau jauhkan dari segala roh kegagalan. Engkau berikan kepandaian hikmat dari tempat maha tinggi, sehingga segala keterbelakangan dari masa lalu itu sudah dikubur bersama dengan kematian Tuhan Yesus, dan Engkau membangkitkan hikmat yang baru. Dan sekarang jemaat-Mu seluruhnya akan mempersembahkan persembahan sebagai tanda syukur, di mana apa yang ditabur kami juga akan menuai sebagaimana Engkau mendidik kami. Apa yang hendak dikumpulkan boleh dipakai untuk mendukung pekerjaan pelayanan, untuk memperlebar kerajaan Allah bagi kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih-Nya yang mengubah hidupku, ingat kasih-Nya yang selalu ada. Kasih Yesus, kasih Yesus bagiku. Ingat bilurnya yang sembuh
menghidupi kami. Lihat Tuhan, inilah seluruh jemaat-Mu yang datang tidak datang dengan percuma. Karena setiap orang yang datang dengan berharap kepada Engkau, tidak pernah Engkau suruh pergi dengan tangan yang kosong. Kami menaruh hati dan iman, mengarahkan hati kepada Engkau. Dicurahkanlah berkat kasih Yesus, kasih Allah Bapa dan penyertaan oleh Roh Kudus dicurahkan pada siang hari ini. Oleh karena nama-Mu yang berkuasa, nama penebus Tuhan kami Yesus Kristus, kami terima berkat-Mu. Haleluya, amin. Tuhan memberkati, selamat siang. Selamat datang untuk